Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan tentang bahasa Arab pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu pertemuan yang pertama. Saya sudah menyampaikan tentang pengertian kalimat dan juga contoh-contohnya. Untuk prolog pada pembelajaran bahasa Arab tingkat pemula sudah tidak perlu saya sampaikan karena saya sudah menyampaikan pada pertemuan yang pertama. Maka untuk kelanjutan pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan langsung kepada materi supaya tidak banyak basa-basinya. Silakan diperhatikan. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang jumlatul mufidah atau al-jumlatul mufidah. Silakan diperhatikan. Jadi pembahasan dalam kitab Nahwiyah untuk pembahasan setelah kalimat maka dibahas tentang jumlah mufidah pada kitab yang saya sendiri punya atau referensi kitab bahasa Arab yang lain. Maka pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang al-jumlatul mufidah. Baik, akan saya tulis materinya al-jumlatul mufidah. Al-jumlatul mufidah. Kalau tulisannya kurang kelihatan itu bisa di zoom ya. Jumlatul mufidatu. Jumlah mufidah. Jadi jumlah mufidah ini adalah istilah di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi hanya istilah di dalam bahasa Arab. Nah, pengertiannya apa? Pengertiannya adalah hiya adalah at-tarkibul lazi at-tarkibul lazi. Jadi jumlatul mufidatu, jumlah mufidah hiya adalah tarkibul ladzi, susunan ya. Jadi tarkib itu susunan atau gabungan dari beberapa kata. Alladzi yufidu ya, alladzi yufidu faidatan. Nah, faidatan tamatan. Nah, tamatan. Alladzi yufidu faidatan tamatan, yang mempunyai arti sempurna. Ya, yang mempunyai arti sempurna. Jadi yang dinamakan jumlah mufidah itu adalah tarkibul ladzi, susunan atau gabungan dari beberapa kata. Alladzi yufidu faidatan tamatan, yang mempunyai arti sempurna. Ya. Jadi susunan atau gabungan dari beberapa kata yang mempunyai arti sempurna itu dinamakan jumlah mufidah. Kemudian watus sama aidon ya, watus sama. Kenapa saya sampaikan sepotong-sepotong supaya bisa dipahami. Watus sama aidon dan dinamakan juga watus sama, dan dinamakan aidon juga
kalaman. Nah, jadi dinamakan juga kalaman. Nah, itu. Kita ulang. Al-jumlatul mufidatu. Jumlah mufidah hiya adalah tarkibu at-tarkibu, yaitu susunan atau gabungan dari beberapa kata. Allazi yufidu faidatan tamatan, yang mempunyai arti sempurna. Waktu sama aidon, dan dinamakan aidon juga kalaman. Nah, itu pengertiannya. Jadi susunan dari beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Nah, untuk kata-kata itu sudah dibahas sebelumnya. Contoh kata-kata dalam bahasa Arab yang disebut dengan kalimat. Jadi kalau kembali kepada pertemuan yang pertama, tarkib di sini adalah susunan atau gabungan dari beberapa kalimat yang mempunyai arti sempurna. Itu. Jadi susunan atau gabungan dari beberapa kalimat yang mempunyai arti sempurna, itu namanya jumlah mufidah. Makanya kemarin sudah disampaikan tentang al-kalimatu, yaitu labdun lahu maknan. Jadi kalimat itu adalah lafal atau lafad atau bunyi yang mempunyai arti yang ada di dalam Al-Quran ataupun yang ada di dalam hadis. Nah, yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis, itu sudah merupakan gabungan dari beberapa kalimat sehingga mempunyai arti yang sempurna. Nah, begitu pula di dalam hadis, itu gabungan dari beberapa kata sehingga memiliki arti yang sempurna. Itu. Jadi gabungan dari beberapa kata yang punya arti sempurna itu namanya jumlah mufidah. Makanya yang di dalam Al-Quran itu sudah berbentuk jumlah mufidah. Tetapi ketika dipisah-pisahkan itu, ketika diartikan per labdiyah atau per kata, nah itu namanya kalimat. Makanya ada arti Al-Quran per kata. Nah, itu. Nah, ini pengertiannya bisa dipaham ya. Jadi jumlah mufidah itu adalah susunan atau gabungan dari beberapa kata yang mempunyai arti sempurna dan disebut juga kalaman, yaitu kalaman. Udah ya, bisa dipahami. Kalau sudah bisa dipahami, saya akan hapus, mengingat ini papan tulisnya kecil, jadi belum ada yang lainnya ya. Jadi papan tulisnya kecil, maka setelah bisa dipahami saya hapus. Judulnya tidak, jumlah mufidah tidak dihapus. Nah, kemudian jumlah mufidah itu ada dua. Ya, jadi jumlah mufidah itu ada dua. Nah, satu adalah jumlah fi'liyah. Jumlatun fi'liyatun. Nah, fi'liyatun. Yang kedua, jumlah ismiyatun. Jumlatun ismiyatun. Ismiyatun. Jadi jumlah mufidah itu ada dua macam. Satu, jumlah fi'liyah. Yang kedua, jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah itu apa? Yaitu
masbuqatan bi fi'lin, yaitu jumlah yang diawali oleh fi'il. Jadi jumlah yang kalimat pertamanya itu adalah fi'il, baik fi'il madi, mudhore, amr atau nahyi. Jadi kalau ada kalimat di dalam bahasa Arab atau Al-Quran atau hadis yang diawali oleh fi'il, itu disebut jumlah fi'liyah. Nah contoh dengan bahasa biasa ya, nanti akan saya kasih contoh dengan bahasa Quran. Misalnya qoro'a. Nah, misalnya qoro'a aliyun Qur'ana. Nah, ini namanya jumlah fi'liyah. Nah, mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah qoro'a, yaitu fi'il madi. Nanti akan ada pembahasan secara detail tentang fi'il. Sekarang ikuti saja dulu. Jadi sekarang fokus pembahasannya itu adalah kepada jumlah mufidah ya. Jumlah mufidah terbagi dua. Satu jumlah fi'liyah, dua jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali oleh fi'il masbuqatan bi fi'lin. Nah, sedangkan jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Nah, sekarang kita sedang mencontohkan tentang jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Qoro'a aliyun Qur'ana atau qoro'a aliyul Qur'ana. Ali membaca Al-Qur'an. Jadi kalau dalam mengartikan di dalam bahasa Arab itu subjeknya terlebih dahulu. Kalau sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam marfu'atul asma ketika mengartikan bahasa Arab. Jadi subjeknya dulu. Sehingga ketika qoro'a aliyul Qur'ana, itu bukan telah membaca Ali Quran, tetapi Ali telah membaca Al-Quran. Jadi Ali telah membaca Al-Quran. Nah, qoro'a sebagai kata kerjanya, kemudian aliyun sebagai subjeknya, Qur'ana sebagai objeknya. Makanya ini susunan fi'il, fa'il, dan maf'ul. Predikat, subjek, objek. Nah, ini jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah itu penekanannya adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Kalimat yang diawali oleh fi'il, baik madi, mudhore atau amr. Jadi kalimat yang diawali oleh fi'il namanya jumlah fi'liyah. Nah, itu. Atau contoh yang lain, saya hapus lagi. Contoh yang lain. Yadhabu muslimuna. Yadhabul muslimuna ilal masjidi. Ilal masjidi. Orang-orang Islam akan pergi ke masjid. Nah, ini jumlah fi'liyah. Nah, ini diawali oleh fi'il mudhore. Yang tadi fi'il madi qoro'a. Nah, itu. Jadi orang-orang Islam akan pergi ke masjid. Nah, ini jumlah fi'liyah. Atau misalnya saya kasih contoh lagi yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya yukhadi'unallaha.
yukhadi'una. Nah, yukhadi'unallaha. Yukhadi'unallaha walazina amanu. Yukhadi'unallaha walazina amanu. Nah, mana fiilnya? Fiilnya adalah yukhadi'una, ya. Yukhadi'una. Nah, ini fiilnya di awal, makanya disebut jumlah fi'liyah. Nah, apa artinya? Yukhadi'unallaha, mereka hendak menipu Allah. Walazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Siapa yang akan menipu Allah dan orang-orang yang beriman? Dalam penjelasan ayat ini, yaitu orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik disebut di dalam Al-Quran, mereka hendak menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan tingkah lakunya. Nah, itu orang-orang munafik. Nah, ini namanya jumlah fi'liyah, sebab diawali oleh fi'il, ya. Nah, ini contoh fi'il mudhore. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhore, yang ketiga juga fi'il mudhore. Nah, kemudian contoh fi'il amr. Misalnya jumlah fi'liyah menggunakan contoh fi'il amr. Ya. Idhab ila fir'auna. Nah, idhab. Idhab ila fir'auna. Nah, idhab ila fir'auna. Pergilah kamu ke Fir'aun. Siapa yang disuruh pergi ke Fir'aun? Yaitu cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il. Nah, fi'ilnya fi'il apa? Fi'il amr, ya, fi'il amr. Jadi jumlah fi'liyah itu adalah kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa, baik yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, yang diawali oleh fi'il, baik madi, mudhore ataupun amr. Itu ya, tentang penjelasan jumlah fi'liyah. Nah, kemudian yang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah makanat masbukotan bi ismin, yaitu kalimat atau jumlah yang diawali oleh isim. Kalau tadi ini diawali oleh fi'il. Nah, yang kedua itu diawali oleh isim. Yang ini makanat masbukotan bi fi'lin, yang ini makanat masbukotan bi ismin. Diawali oleh fi'il, diawali oleh isim. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya yang diawali oleh isim, Allahu ghaniyun. Nah, ghaniyun hamid. Nah, ini jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Nah, ini semuanya isim. Ini isim. Tetapi di sini fi'il juga boleh. Di sini huruf juga boleh. Nah, itu. Hanya ini di awalnya isim. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Allahu Ghaniyun Hamid. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Banyak di dalam Al-Quran. Wallahu Ghafurur Rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu di dalam Al-Quran banyak sekali. Kemudian Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Nah, itu. Jadi Ar-Rahmanu ala arsis
tawa. Nah itu contoh ar-Rahman ada di awal kalimat. Terus misalnya kita buat contoh dengan kalimat sendiri, ya, dengan kalimat sendiri. Misalnya Muhammadun Rasulullahi. Muhammad adalah utusan Allah. Nah ini jumlah ismiyah sebab diawali oleh isim, ya. Terus contoh yang lain lagi, misalnya Ahmadun, ya. Ahmadun abuhu Goniun. Jadi Ahmad bapaknya kaya. Nah ini jumlah ismiyah sebab diawali oleh isim. Nah coba kita buat yang ada fiilnya. Misalnya contoh Ilyasu yadhabu ila madrasati, ilal madrasati. Jadi Ilyas akan pergi ke sekolah. Nah ini jumlah ismiyah diawali oleh isim, nama orang. Jadi bisa dipahami ya. Jadi jumlah mufidah itu adalah susunan atau gabungan dari beberapa kata yang memiliki arti sempurna. Jadi seperti ini tadi yang disebut susunan atau gabungan kata yang mempunyai arti sempurna. Nah ini dari contoh ini saja sudah berapa kata? 1, 2, 3, 4. Ini sudah 4 kata. Tetapi ketika satu saja, Ilyas, itu belum memiliki arti sempurna. Yadhabu, 2 kata misalkan. Yadhabu, pergi. Jadi Ilyas yadhabu, Ilyas akan pergi. Nah ini juga sudah hampir bisa dipahami, tetapi belum sempurna. Sebab perginya kemana? Nah itu belum dijelaskan. Makanya ada keterangan ilal madrasati. Nah kalau ini sudah jelas, Allahu Ghaniyun, Allah itu maha kaya. Ini sudah jelas. Allah maha kaya dan maha terpuji. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itu jumlah ismiyah. Jadi yang disebut gabungan dari beberapa kata dan memiliki arti sempurna ya ini. Jadi dari kata demi kata digabung jadi satu sehingga punya arti yang punya arti yang sempurna. Nah seperti contohnya ini tadi, itu bisa dipahami ya. Nah ini jadi fokus pembahasan hari ini adalah tentang jumlah mufidah. Jadi jumlah mufidah itu ada 2. 1, jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali oleh fi'il. Seperti tadi contohnya, yukhadi'unallaha walazina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Nah itu. Kemudian yang kedua jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang diawali oleh
isim seperti Allahu Ghaniyun Hamid, Allah Maha Kaya dan Maha terpuji. Ilyasu yadhabu ilal madrasati, Ilyas pergi ke sekolah. Nah itu. Nah dengan demikian maka kita dapat mengetahui ketika membaca Al-Quran sambil diamati ketika membaca Al-Quran. Ini jumlah ismiyah apa fi'liyah ya? Ini jumlah. Oh ternyata ini jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Sebab diawali oleh fi'il dalam hati. Atau ajarkan kepada anak-anak. Gitu. Oh ini diawali oleh isim. Oh berarti jumlah ismiyah. Nah itu. Jadi ketika membaca Al-Quran atau membaca hadis langsung dipraktekkan tentang jumlah mufidah atau jumlah yang terbagi kepada dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Begitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kesimpulannya adalah jumlah mufidah adalah gabungan dari beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Dan jumlah mufidah itu terbagi kepada dua. Satu jumlah fi'liyah, dua jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang tidak bisa dipahami, silakan ditanyakan di link paling bawah ya, melalui kolom bertanya. Jadi silakan ditanyakan apabila ada yang tidak dipahami dari penjelasan ini. Demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.